Aku mengira aku membangun cintanya, tetapi ternyata aku hanya membangun kebohongannya. Setiap janji manis adalah benang yang menjeratku lebih dalam ke dalam jaring penipuannya. Namaku Adara. Selama 4 tahun terakhir, hidupku seperti sebuah lukisan yang nyaris sempurna. Aku memiliki segalanya. Cinta, pekerjaan, dan yang paling penting, seorang suami yang kucintai, Arya. Pernikahan kami adalah buah dari perjuangan yang panjang. Dan setiap momen yang kami lewati terasa begitu berharga. Tapi, ada satu hal yang hilang dari lukisan itu. Suara tawa seorang anak. Selama 4 tahun, kami berusaha sekuat tenaga. Tetapi harapan itu selalu berujung pada kekecewaan. Dokter mengatakan tidak ada yang salah dengan kami. Hanya butuh kesabaran. Dan aku, dengan segenap hati, percaya pada kata-kata itu. Arya adalah penguatku. Di masa-masa sulit, ia selalu ada di sisiku, menggenggam tanganku dengan erat, dan membisikkan kata-kata penghiburan. Kita akan melewatinya, sayang. Kita akan punya anak, entah kapan. Yang penting kita bersama kota-kota itu selalu memberiku kekuatan. Namun, seiring waktu, ada sesuatu yang berubah. Genggaman tangannya tidak lagi seerat dulu. Bisikan hangatnya perlahan digantikan oleh keheningan. Arya mulai pulang larut malam. Alasan yang ia berikan selalu sama, pekerjaan. Awalnya, aku berusaha memahami. Arya adalah seorang pengusaha ambisius. Ia berjuang keras untuk membangun perusahaannya dari nol. Aku bahkan rela mengorbankan sebagian tabunganku untuk membantunya. Apapun demi Arya, akan kulakukan. Tetapi, sikapnya semakin dingin. Obrolan kami di meja makan hanya seputar pekerjaan, dan sentuhan mesra yang dulu kami bagi, kini terasa asing. Aku seperti berbicara dengan bayangan. Bukan lagi suamiku. Satu malam, kecurigaanku mencapai puncaknya. Arya kembali dari kantor dengan aroma parfum wanita yang asing bagiku. Aku berusaha menepis pikiran negatif, tetapi hatiku terasa berat. Esok harinya, aku mengambil cuti dari kantor. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Arya pergi, aku mengikutinya. Aku melaju pelan di belakang mobilnya. Jantungku berdebar tak karuan. Mobilnya berhenti di sebuah restoran mewah yang sering kami kunjungi di awal pernikahan. Dari kejauhan, aku melihat Arya masuk. Dan tak lama kemudian, ia duduk di meja dengan seorang wanita. Wanita itu berambut panjang, dengan senyum yang terlihat manipulatif di wajahnya. Ketika wanita itu berbalik, aku terkejut. Perutnya membesar, tanda-tanda kehamilan yang sudah tua. Shania, itulah namanya. Namanya yang selalu ia sebut dalam mimpi burukku. Ia adalah sahabat lamaku. Mereka tidak hanya duduk berdua, tetapi Arya mengelus perut Shania dengan begitu lembut, seperti ia mengelus perut seorang wanita yang mengandung anaknya sendiri. Dunia serasa runtuh saat itu juga. Aku tak peduli lagi dengan rasa takut. Aku melangkah ke arah mereka. Tubuhku gemetar dan hatiku sakit. Arya, suaraku bergetar. Arya menoleh. Wajahnya pucat pasi. Ia memandangku. Lalu Shania, lalu kembali ke arahku. Shania menyeringai sinis, seolah-olah ia telah berhasil. Adara, apa yang kau lakukan di sini? Suaranya dingin. Tak ada lagi kelembutan yang dulu ku kenal. Apa yang kulakukan di sini? Seharusnya aku yang bertanya. Arya, apa yang kalian lakukan di sini? Kenapa kau bersama wanita ini? Shania berdiri. Kau harus tahu, Adara. Aku tidak akan membiarkanmu merebut Arya dariku, katanya. Diam, Arya berteriak. Matanya penuh amarah. Arya, kenapa kau berbohong padaku? Siapa wanita ini? Siapa dia, Arya? Aku mengulangi pertanyaanku. Dia adalah ibunya anakku. Suara Arya memenuhi seluruh restoran, membuat semua orang di sana menoleh ke arah kami. Hatiku hancur, dan air mata mulai membasahi pipiku. Aku menatap mata Arya, berharap ada setitik penyesalan, tetapi yang kulihat hanya kemarahan. Aku bisa jelaskan, katanya. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Apa ini alasanmu pulang larut malam? Apa ini alasanmu menjauh dariku? Kau selingkuh. Arya, kau berbohong padaku selama ini? Aku membiayai semua bisnismu. Dan ini balasannya? Tiba-tiba, tamparan keras mendarat di pipiku. Dan aku terjatuh. Arya menamparku. Di depan umum. Di depan semua orang yang sedang makan malam, termasuk Shania. Kepalaku terasa pusing. Dan air mataku mengalir deras. Aku menatap Arya. Tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lakukan. Arya yang kucintai, yang selalu kubela, sekarang menamparku. Itulah saatnya aku tahu bahwa pria yang kucintai tidak lagi ada. Yang ada hanyalah sosok asing yang kejam. Aku bangkit,
meninggalkan mereka di sana, dan berjalan dengan langkah goyah. Aku pergi, bukan sebagai Adara yang lemah, tetapi sebagai Adara yang hancur. Ini adalah akhir dari sebuah cerita, dan awal dari cerita yang baru. Dendam yang akan membuatku bangkit dan membalas setiap rasa sakit yang telah Arya berikan padaku. Pipi kiriku masih terasa panas, tetapi hatiku terasa jauh lebih dingin. Aku mengendarai mobil dengan pandangan kabur. Air mata yang tak henti-hentinya mengalir membasahi pipi. Kejadian di restoran itu terputar-putar di kepalaku seperti film rusak. Arya menamparku. Di depan Shania. Di depan semua orang. Seolah-olah rasa sakit di hatiku belum cukup. Ia memberiku luka fisik yang membuatku benar-benar sadar. Ini bukanlah Arya yang dulu ku kenal. Pria yang ada di sana adalah seorang monster. Aku pulang ke rumah. Bukan lagi rumah impian, melainkan puing-puing dari sebuah janji palsu. Pintu terbuka, dan ayah serta ibu menyambutku. Raut wajah mereka langsung berubah saat melihatku. Adara, ada apa ini? Tanya ibu dengan panik, melihat mataku yang bengkak dan jejak air mata di pipiku. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku menangis. Isakan yang keluar dari dadaku begitu menyakitkan. Ayah memelukku erat, mengusap punggungku dengan lembut. Ceritakan pada ayah, sayang. Ada apa? Aku menceritakan semuanya. Dari kecurigaanku, Arya yang pulang larut malam, Shania yang hamil, hingga tamparan kejam di restoran. Ayah mendengarkan dengan tenang, sementara ibu sesekali mengusap air matanya. Setelah aku selesai, keheningan menyelimuti ruang tamu. Wajah ayah mengeras. Tatapannya yang biasanya hangat, kini dipenuhi amarah. Dia memanfaatkanmu, kata ayah dengan suara rendah, penuh penyesalan. Ayah sudah curiga sejak awal. Nak, pria yang datang dengan tangan kosong dan tiba-tiba menjadi sukses dalam waktu singkat itu mencurigakan. Kata-kata ayah seperti pisau yang menusuk lagi. Betapa bodohnya aku. Aku begitu dibutakan oleh cinta, hingga tidak bisa melihat kenyataan. Aku membelikan Arya mobil, memberinya uang untuk membuka kantor. Bahkan saham yang kini membuatnya kaya, sebagian besar adalah warisan dari kakekku. Aku memberikannya semua itu, berharap bisa melihatnya sukses. Kini, semua itu ia gunakan untuk menghancurkanku. Aku akan membalasnya, ayah, kataku. Aku tidak akan membiarkan dia menikmati semua yang aku berikan padanya. Suaraku bergetar, tetapi ada tekad yang kuat di dalamnya. Ini bukan lagi tentang cinta yang hilang, tetapi tentang harga diri yang Dania kinjak. Ayah menatapku. Matanya memancarkan kebanggaan. Ayah akan membantumu. Ayah akan pastikan ia menyesal seumur hidupnya. Ayah adalah seorang pengusaha sukses dengan jaringan yang luas. Ia tahu selek belak dunia bisnis lebih dari siapapun. Malam itu, di meja makan yang penuh dengan keheningan, kami menyusun rencana. Rencana yang bukan hanya akan menghancurkan Arya, tetapi juga mengembalikan semua yang seharusnya menjadi milikku. Kami mulai dengan meninjau kembali semua dokumen dan perjanjian yang kubuat dengan Arya. Semuanya atas nama Arya, tetapi sumber modalnya dari diriku dan keluargaku. Ayah dan timnya bekerja sepanjang malam, memeriksa setiap detail. Aku tak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh bayangan wajah Arya yang kejam dan senyuman sinis Sanaya. Adara, besok kita akan mulai, kata ayah. Keesokan paginya, kita akan merebut kembali semua yang telah ia ambil, mulai dari perusahaan, saham, rumah, dan semuanya. Aku mengangguk. Tidak ada lagi Adara yang naif. Tidak ada lagi Adara yang mudah memaafkan. Yang ada kini adalah Adara yang telah bersumpah untuk membalas dendam. Aku akan merebut kembali segalanya. Bukan karena aku menginginkannya, tetapi karena aku ingin menunjukkan pada Arya bahwa ia hanya bisa berkuasa karena aku. Aku ingin melihatnya jatuh, terpuruk, dan merasakan keputusasaan yang sama seperti yang kurasakan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku tidak tahu apakah Arya akan menyerah begitu saja. Tetapi satu hal yang pasti, aku sudah tidak memiliki apapun untuk kehilangan. Hidupku sudah hancur. Ini adalah perang yang harus kumulai, dan aku tidak akan berhenti sampai aku menang. Sambil duduk di ruang kerja ayah, di hadapan tumpukan dokumen yang akan menjadi senjata utama kami, pikiranku kembali ke masa lalu. Tanganku mengelus sebuah foto lama di dompetku. Foto itu diambil saat Arya dan aku masih kuliah. Wajahnya yang muda dan tulus, senyumnya yang malu-malu, semuanya terlihat begitu nyata. Foto itu menjadi bukti bisu dari betapa butanya aku pada kenyataan. Saat itu, Arya adalah seorang mahasiswa miskin yang gigih. Ia selalu bercerita tentang ambisinya, tentang mimpinya untuk membangun perusahaan besar. Ia bekerja keras di berbagai tempat paruh waktu, tetapi aku tahu itu tidak cukup. Diam-diam,
Tanpa ia ketahui, aku membelikan kebutuhan-kebutuhannya. Aku membayar uang kuliahnya, memberinya laptop baru, dan bahkan membantu biaya sewa apartemennya. Aku melakukan semua itu bukan untuk dibalas, tetapi karena aku melihat potensi dalam dirinya, dan karena aku mencintainya. Suatu sore, saat kami berjalan di taman kampus, Arya menggenggam tanganku. Adara, aku tidak tahu bagaimana harus membalas semua kebaikanmu, katanya dengan mata berbinar. Tapi aku janji, suatu hari nanti, saat aku sukses, aku akan pastikan kaulah wanita paling bahagia di dunia. Aku akan selalu mencintaimu. Kata-kata itu bagaikan mantra yang mengikatku. Aku percaya setiap hurufnya. Aku percaya pada cinta tulus di matanya. Aku yakin ia akan selalu menjadi pria baik yang kukenal. Tapi ternyata itu semua adalah kebohongan. Di balik semua janji manis itu, ada rahasia yang jauh lebih gelap. Berkat informasi dari ayah dan timnya yang menggali latar belakang Arya, aku menemukan fakta yang mengejutkan. Jauh sebelum bertemu denganku di kampus, Arya telah menjalin hubungan serius dengan Shania. Namun, Shania adalah wanita yang serakah. Ia terus-menerus meminta barang-barang mewah. Dan Arya yang saat itu miskin, tidak bisa memenuhinya. Pertengkaran demi pertengkaran membuat mereka putus. Arya tidak pernah melepaskan Shania. Ia hanya memutuskan hubungan karena tidak sanggup membiayai wanita itu. Begitu ia tahu aku menyukainya, ia melihatku sebagai kesempatan emas. Ia memanfaatkan kebaikan dan kekayaanku sebagai batu loncatan. Ia kembali mendekati Shania setelah ia menjadi kaya, menggunakan semua aset yang kuberikan untuk merebut hatinya kembali. Aku hanya pion dalam permainan mereka. Aku terdiam, memandang foto Arya lagi. Senyum itu, janji itu, semuanya terasa seperti ilusi. Aku bukan malaikat penolong, tetapi hanya seorang alat, seorang bodoh yang buta oleh cinta. Rasanya seperti seluruh hidupku adalah kebohongan besar yang dibangun di atas kebohongan lain. Kesadaranku akan hal ini terasa jauh lebih menyakitkan daripada tamparan. Tamparan hanya melukai fisik, tetapi kebenaran ini menghancurkan jiwaku kini. Dengan semua bukti di tanganku, aku tidak lagi merasakan kebencian. Yang tersisa hanyalah tekad yang kuat. Aku tidak akan membiarkan kebohongan ini terus berlanjut. Aku akan mengakhiri permainan mereka, satu persatu. Dan aku akan memulainya besok. Pagi itu, aku bangun dengan tekad yang membara. Tidak ada lagi sisa-sisa kepedihan dari malam-malam sebelumnya. Kini, yang ada hanyalah energi dingin yang menggerakkan setiap langkahku. Rencana ayah sudah matang. Dan hari ini adalah hari pertarungan. Aku mengenakan blazer hitam, riasan tipis, dan tatapan tajam yang baru kutemukan dalam diriku. Aku tidak lagi melihat diriku sebagai Adara yang naif, melainkan sebagai sosok wanita yang akan merebut kembali apa yang menjadi haknya. Ayah sudah menunggu di ruang kerja dengan tim pengacaranya. Di hadapanku, terbentang semua dokumen yang akan menjadi senjata kami. Aku memeriksa setiap detailnya, memastikan tidak ada celah yang bisa Arya gunakan untuk melarikan diri. Kita akan mulai dengan kantornya, kata ayah. Perusahaan yang ia banggakan. Sebagian besar modalnya berasal dari saham yang kau berikan. Aku mengangguk. Kantor mewah di pusat kota, yang dulu menjadi tempat Arya membanggakan pencapaiannya, kini akan menjadi tempat kejatuhannya. Kami melangkah ke sana. Ayah mendampingiku. Aku merasakan tatapan orang-orang di lobi. Mereka mengenaliku. Tetapi tatapan mereka kali ini berbeda. Bukan lagi simpati, melainkan rasa penasaran dan sedikit ketakutan. Saat kami tiba di lantai atas, seluruh staf terlihat panik. Aku bisa mendengar bisik-bisik, tetapi aku mengabaikannya. Kami langsung menuju ruang kerja Arya. Di sana, ia sedang berdiskusi dengan sekretarisnya. Wajahnya tampak lelah. Ia menoleh, terkejut melihatku. Adara, apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya. Suaranya dipenuhi amarah. Aku tidak menjawab. Tim pengacara ayah langsung maju dan menyerahkan beberapa dokumen. Tuan Arya, kami di sini untuk mengambil alih perusahaan Anda. Semua aset dan saham per hari ini kembali ke pemilik sahnya. Wajah Arya pucat pasi. Ia mengambil dokumen itu dan membaca isinya dengan gemetar. Ini tidak mungkin. Kau tidak bisa melakukan ini, Adara, teriaknya. Kenapa tidak? Balasku dengan tenang. Kau bisa membangun semuanya karena aku, Arya. Dan aku bisa mengambilnya kembali semudah itu. Ia mencoba melawan, menelepon pengacaranya. Tetapi ayah sudah memblokir semua jalan keluarnya. Arya kehilangan kendali. Ia berteriak, menggebrak meja dan memaki. Ia menuduhku licik dan pengkhianat. Aku hanya berdiri di sana, menatapnya. Inilah Arya yang sebenarnya. Seorang pengecut
yang hanya kuat saat ia memiliki segalanya. Setelah berhasil menguasai perusahaan, kami beralih ke aset-aset lain. Rumah mewah yang kubelikan untuknya, mobil-mobil mahal yang selalu ia pamerkan, bahkan perabotan di dalamnya. Semuanya diambil alih satu persatu. Setiap hari, ada tim yang datang ke rumahnya untuk mengosongkan segalanya. Aku tahu, ia pasti merasa hancur. Ia tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa Adara yang dulu begitu lembut, kini bisa berubah menjadi sosok sekejam ini. Tidak hanya aset, kami juga merusak reputasinya di dunia bisnis. Ayah menggunakan koneksinya untuk menyebarkan berita tentang kebangkrutan Arya. Kami mengungkapkan bahwa ia membangun perusahaannya dengan modal dari kekayaanku. Nama baiknya hancur. Klien-kliennya membatalkan kerjasama. Arya yang dulunya dipuji-puja, kini menjadi bahan ejekan di mana-mana. Ia tidak lagi memiliki apa-apa. Pada suatu sore, aku melihat Arya di televisi. Ia mengadakan konferensi pers, tetapi tidak ada yang mau mendengarkannya. Ia terlihat kacau, matanya cekung, dan rambutnya acak-acakan. Ia menuduhku mencuri dan memfitnahnya. Ia bahkan menyebut nama ayah, tetapi tidak ada yang percaya padanya. Aku menyaksikan kejatuhannya. Dan meskipun hatiku terasa hampa, aku juga merasakan kepuasan. Ini adalah awal dari akhir bagi Arya. Ia yang dulu begitu arogan, kini terpaksa menelan kenyataan bahwa semua yang ia miliki hanyalah ilusi. Ia jatuh. Dan aku, Adara, yang mendorongnya. Aku tahu, ini baru permulaan. Aku ingin ia merasakan kepedihan yang jauh lebih dalam dari sekadar kehilangan harta. Aku ingin ia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, seperti yang ia lakukan padaku. Setelah kehancuran finansial Arya, aku merasa hampa. Aku pikir kehancurannya akan membawa kepuasan yang luar biasa, tapi yang kurasakan hanyalah kekosongan. Setiap hari, aku hanya duduk di rumah, mengawasi media sosial dan berita bisnis yang ramai membicarakan kejatuhan Arya. Ia sudah tidak punya apa-apa lagi. Bisnisnya bangkrut, hartanya ludes, dan nama baiknya hancur. Ia bahkan tidak punya tempat tinggal, karena rumah itu sudah diambil alih. Aku tahu ia pindah ke apartemen kecil, tetapi tidak ada lagi yang bisa diambil darinya. Pada suatu sore, saat aku sedang bersantai di taman belakang rumah, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku ragu-ragu, tapi akhirnya mengangkatnya. Halo, Adara? Suara itu terdengar takut dan bergetar. Aku langsung mengenalinya. Suara Shania. Jantungku berdegup kencang. Aku terdiam sejenak, menahan amarah yang tiba-tiba meluap. Ada apa? Tanyaku dingin. Aku ingin bertemu denganmu, katanya. Ada hal penting yang harus aku ceritakan. Ini tentang Arya. Aku mendengus. Aku tidak punya urusan dengan kalian. Kumohon, Adara. Aku tahu kau tidak akan percaya. Tapi ini penting. Aku tahu kau ingin membalas dendam pada Arya. Dan aku bisa membantumu. Ada rahasia besar yang belum terungkap. Desaknya. Rasa penasaranku mengalahkan kebencian. Rahasia besar apa lagi yang belum aku ketahui? Apalagi yang dia sembunyikan dari Arya? Aku setuju untuk bertemu dengannya di sebuah kafe yang jauh dari keramaian. Ketika aku melihat Shania, ia terlihat begitu berbeda. Tidak ada lagi senyum sinis dan tatapan angkuh. Ia tampak putus asa. Matanya sembab, dan ia terlihat sangat kelelahan. Perutnya masih membesar, yang mengingatkanku pada kebohongan mereka. Kau pasti membenciku, kata Shania, memecah keheningan. Aku mengerti. Aku pantas mendapatkannya. Aku tidak tahu Arya akan menamparmu seperti itu. Kenapa kau meninggalkannya? Tanyaku langsung. Tidak tertarik pada basi-basi Nia. Arya sudah tidak punya apa-apa lagi. Jawabnya, suaranya dipenuhi kekecewaan. Ia hanya pria yang hancur. Aku tidak bisa mendapatkan apa-apa lagi darinya. Jadi, kau memanfaatkan dia juga, kataku sinis. Shania mengangguk pelan. Kami berdua memanfaatkan satu sama lain. Aku memanfaatkannya untuk mendapatkan uang, dan dia memanfaatkanku untuk mendapatkan kekuasaan. Ia mulai menceritakan segalanya. Dari awal, tentang bagaimana ia dan Arya pernah berpacaran, dan bagaimana ia meninggalkan Arya karena tidak bisa memenuhi gaya hidup mewahnya. Bagaimana Arya memanfaatkan kebaikan hatiku untuk mendapatkan kekayaan, lalu kembali padanya. Awalnya, aku tidak percaya dia bisa secepat itu. Aku hanya berpikir dia beruntung. Tapi kemudian dia bilang, dia memiliki seorang malaikat yang membiayai semuanya. Aku tahu, dia pasti membicarakanmu. Apalagi, desakku. Arya tidak hanya menipu dan memanfaatkanmu, Adara. Ia juga menggunakanmu untuk hal lain. Ayahmu adalah seorang pengusaha sukses, bukan? Ia menatapku dengan mata yang penuh ketakutan. Arya mengatakan padaku
bahwa ia sengaja mendekatimu karena ayahnya adalah target utama. Dia tidak hanya ingin menjadi kaya, tetapi juga ingin menghancurkan ayahmu. Jantungku berdetak kencang. Jadi ini semua bukan hanya tentang uang. Ini adalah dendam. Arya terlibat dalam kasus korupsi. Dan ia sengaja melakukannya dengan salah satu perusahaan ayahmu. Ia ingin menjebak ayahmu dengan kasus itu. Ia akan menggunakan kasus itu sebagai alat untuk memeras ayahmu dan mengambil alih perusahaannya. Tapi ia tidak pernah berhasil. Lanjutnya, aku terdiam, mencerna semua informasi itu. Aku pikir aku tahu segalanya. Tapi ternyata aku tidak tahu apa-apa. Ada lapisan lain dari kejahatan Arya yang jauh lebih gelap. Ia tidak hanya menipuku, tetapi juga ingin menghancurkan ayah. Aku merasa sangat bodoh dan naif. Kenapa kau memberitahuku ini? Tanyaku. Karena aku ingin keluar dari semua ini, katanya. Aku sudah tidak ingin hidup dalam kebohongan lagi. Aku juga lelah dengan Arya yang terus-terusan mengancamku. Dia ingin aku terus membohongimu. Ia mengeluarkan sebuah flash drive dari tasnya dan meletakkannya di meja. Ini, semua bukti ada di sini. Semua yang Arya lakukan, semua kebohongan dan kasus korupsinya, semua ada di sini. Tolong, gunakan ini untuk menjebloskannya ke penjara. Aku hanya ingin memulai hidup baru dengan anakku, tanpa Arya. Aku mengambil flash drive itu dan menatap Shania. Ia tampak begitu tulus. Tetapi aku tidak bisa mempercayainya sepenuhnya. Namun, jika apa yang ia katakan benar, ini adalah kepingan puzzle terakhir yang aku butuhkan. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya ada di dalam flash drive ini. Dengan tangan bergetar, aku menatap flash drive yang diberikan Shania. Apa yang sebenarnya ada di dalamnya? Apakah ini jebakan? Atau Shania benar-benar ingin keluar dari semua kebohongan ini? Aku memutuskan untuk mempercayainya. Tidak sepenuhnya karena simpati, tetapi karena aku tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mengungkap kebenaran. Aku harus tahu apa yang Arya rencanakan untuk ayahku. Aku membawa flash drive itu ke ruang kerja. Ayah, ada sesuatu yang harus kita periksa, kataku sambil menyerahkannya. Ini dari Shania. Ayah menatapku dengan skeptis, tetapi ia mengambilnya dan menyambungkannya ke komputer. Saat ayah membuka isinya, wajahnya berubah. Aku melihatnya. Berkas-berkas, email, dan rekaman audio. Semuanya tentang Arya. Kami menghabiskan berjam-jam untuk meninjau semuanya. Semua yang dikatakan Shania terbukti benar. Di sana, di antara tumpukan bukti digital, kami menemukan sebuah folder dengan judul Proyek J. Isinya adalah rencana detail untuk menjebak ayah. Arya telah bekerja sama dengan beberapa oknum di perusahaan ayah, berencana untuk memanipulasi laporan keuangan dan membuat ayah terlibat dalam kasus korupsi. Rencananya adalah memeras ayah dan merebut sebagian besar perusahaannya. Tidak mungkin, gumam. Ayah, aku bahkan tidak pernah curiga. Aku merasa mual. Jadi selama ini, cinta yang kuberikan adalah alat untuk menghancurkan ayahku. Arya tidak pernah mencintaiku. Ia hanya melihatku sebagai jalan pintas. Ia melihatku sebagai jembatan untuk mencapai kekuasaan dan menghancurkan orang yang paling kucintai. Aku merasa begitu bodoh dan naif karena aku begitu dibutakan oleh cinta. Aku bahkan tidak menyadari bahwa orang yang kusayangi itu berusaha menghancurkan keluargaku. Ada satu rekaman audio yang menarik perhatianku. Suara Arya terdengar di sana, sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Aku sudah berhasil. Rencana berjalan lancar. Adara tidak tahu apa-apa. Ia begitu naif. Sangat mudah dikendalikan. Aku hanya perlu memanfaatkan kebaikan hatinya untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Setelah perusahaan ayahnya hancur, aku bisa menyingkirkan Adara. Dia sudah tidak berguna lagi. Air mataku mengalir. Kata-kata itu jauh lebih menyakitkan daripada tamparan. Tamparan itu menyakiti tubuhku. Tapi kata-kata itu menghancurkan jiwaku. Ia menganggapku hanya sebagai alat, sebagai mainan yang bisa ia buang kapan saja. Dendam yang tadinya hanya tentang mengembalikan harga diri, kini berubah menjadi tentang keadilan. Ayah menatapku dengan mata penuh penyesalan dan amarah. Kita harus membawanya ke polisi. Nak, semua bukti ini lebih dari cukup untuk menjebloskannya ke penjara. Aku mengangguk. Ya, ayah. Tapi aku ingin melakukannya sendiri. Aku tidak ingin ayah terkena masalah ini. Aku ingin memastikan Arya mendapatkan balasan yang setimpal. Aku mengumpulkan semua bukti, membuat salinannya, dan menyusunnya dengan rapi. Aku ingin setiap detailnya sempurna, sehingga ia tidak bisa lagi melarikan diri. Aku akan memastikan ia tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga kebebasannya. Aku pergi ke kantor polisi. Aku menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir. Aku menunjukkan semua bukti yang aku miliki. Email, berkas,
dan rekaman audio. Polisi menatapku dengan wajah terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kasus korupsi yang mereka selidiki ada kaitannya dengan kisah cinta yang hancur. Malam itu, berita tentang Arya tersebar di mana-mana. Tidak lagi tentang kebangkrutannya, tetapi tentang penangkapannya atas tuduhan korupsi. Aku melihat berita itu di televisi, dengan foto Arya yang diborgol dan dibawa pergi oleh polisi. Ia menatap ke kamera. Matanya dipenuhi kemarahan dan kebencian. Ia tahu bahwa ini adalah perbuatanku. Aku akhirnya menyadari bahwa Arya tidak akan pernah menyerah. Ia akan terus melawanku. Ia tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Ia akan terus menyalahkan orang lain. Aku tidak peduli. Ia sudah hancur. Dan itulah yang pantas ia dapatkan. Ia tidak pernah mencintaiku. Dan ia hanya menggunakan kebaikan hatiku untuk menghancurkan keluargaku. Ini adalah balasan yang setimpal. Ia pantas mendapatkannya. Ia pantas merasakan setiap rasa sakit yang ia berikan padaku. Beberapa minggu setelah penangkapan Arya, hidupku terasa seperti film yang baru saja mencapai klimaksnya. Sensasi tegang dan amarah yang selama ini menguasai diriku perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang asing namun damai. Media masih ramai memberitakan kasusnya, tetapi aku sudah tidak lagi terkejut. Semua kejahatannya, dari penipuan, korupsi, hingga pemerasan, terungkap ke publik. Arya, si pengusaha ambisius yang dulu dipuja, kini menjadi simbol dari keserakahan yang membutakan. Sidang berjalan cepat. Dengan semua bukti kuat yang kuserahkan, Arya tidak bisa mengelak. Ia dijatuhi hukuman penjara yang lama. Saat ia dibawa keluar dari ruang sidang, tatapan matanya bertemu denganku. Tidak ada penyesalan, hanya kebencian yang mendalam. Ia tahu, aku adalah orang yang menjatuhkannya. Aku tidak membalas tatapannya. Aku hanya berdiri di sana, menyaksikan balasan yang setimpal atas semua yang telah ia lakukan padaku dan ayahku. Sedangkan Shania, ia menghilang dari peredaran. Aku mendengar dari berita bahwa ia harus membesarkan anaknya sendirian. Tanpa Arya, ia kehilangan sumber uangnya. Ia tidak memiliki pekerjaan yang stabil dan harus berjuang keras. Aku tidak tahu harus merasa kasihan atau tidak. Bagaimanapun, ia juga korban dari kebohongan Arya. Tetapi ia juga berpartisipasi dalam menghancurkanku. Aku tidak mencari tahu lebih jauh. Ia telah mendapatkan balasannya sendiri. Dan itu sudah cukup bagiku. Hidupku kini berfokus pada pemulihan. Bukan hanya finansial, tetapi juga emosional. Aku memutus semua hubungan dengan masa laluku. Aku menjual rumah yang pernah kami tinggali, menghapus semua kenangan tentang Arya. Aku merasa seperti terlahir kembali. Aku kembali bekerja. Tetapi dengan semangat yang berbeda, aku memulai bisnis baru. Sebuah yayasan yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan. Aku ingin membantu wanita lain yang mengalami nasib serupa denganku. Ayah dan ibu sangat bangga padaku. Ayah membantuku dengan modal awal, tetapi ia membiarkanku mengelola segalanya sendiri. Aku merancang setiap detailnya. Dari visi, misi, hingga struktur organisasinya. Bisnisku tumbuh pesat, bukan hanya karena aku memiliki modal yang cukup, tetapi karena aku bekerja dengan hati. Aku ingin memberikan harapan kepada wanita lain, bahwa mereka bisa bangkit dari keterpurukan. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka kuat dan mereka bisa mengendalikan hidup mereka sendiri. Hidupku dipenuhi dengan kesibukan dan kebahagiaan yang baru. Aku menghabiskan waktu dengan orang tua dan tumentimangku yang setia. Mereka adalah pilar kekuatanku. Dan tanpanya, aku tidak akan bisa melewati semua ini. Aku menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Makan malam bersama keluarga, tertawa bersama teman, dan melihat yayasanku berkembang. Pada suatu malam, aku menerima email dari seorang wartawan yang meliput kasus Arya. Di dalam email itu, ada foto Arya yang diambil secara dayam-dayam di penjara. Ia terlihat kurus, pucat, dan matanya kosong. Ia terlihat seperti seseorang yang telah kehilangan segalanya. Tidak ada lagi jejak keangkuhan yang pernah aku lihat. Melihat foto itu, aku tidak merasakan kepuasan. Aku hanya merasakan kekosongan. Kebencianku telah hilang, digantikan oleh rasa lelah. Ia telah membayar mahal atas kesalahannya. Ia telah menerima balasan yang setimpal. Aku akhirnya menyadari, kemenangan sejati bukanlah melihat kehancuran musuhmu, tetapi menemukan kedamaian dalam dirimu sendiri. Aku telah menang. Aku telah mendapatkan kembali harta dan harga diriku. Tetapi, kemenangan terbesarku adalah menemukan kembali diriku sendiri, menemukan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang, dan menyadari bahwa aku memiliki kekuatan untuk bangkit dari kehancuran. Setahun telah berlalu sejak kasus Arya, hidupku terasa seperti lembaran baru yang bersih.
siap untuk diisi dengan kisah-kisah indah. Yayasan yang kurintis berkembang pesat. Kami berhasil membantu ratusan wanita untuk bangkit dari kesulitan. Dan melihat senyum di wajah mereka adalah kebahagiaan sejati yang tak ternilai harganya. Aku sering menjadi pembicara di berbagai seminar, berbagi kisahku. Bukan untuk membanggakan diri, tetapi untuk memberikan harapan. Suatu hari, dalam sebuah acara galang dana untuk yayasanku, aku bertemu dengan seorang pria bernama Arga. Ia adalah seorang arsitek. Ia mendekatiku setelah aku selesai memberikan pidato, dan matanya memancarkan ketulusan. Kami berbicara panjang lebar, dan aku merasa nyaman. Arga tidak bertanya tentang masa laluku. Ia hanya mendengarkan kisahku dengan sabar, tanpa menghakimi. Kami mulai sering bertemu. Kami makan malam bersama, pergi ke galeri seni, dan berbicara tentang impian kami. Aku tidak menyembunyikan masa laluku darinya. Aku menceritakan semua yang terjadi, dari Arya hingga balas dendamku. Ia mendengarkan dengan tenang, dan setelah aku selesai, ia hanya menggenggam tanganku. Kau adalah wanita yang kuat, Adara. Aku tidak melihat masa lalumu. Aku melihat kekuatanmu untuk bangkit, katanya. Kata-katanya seperti air sejuk yang membasahi hatiku yang kering. Ia tidak melihatku sebagai korban, tetapi sebagai seorang pemenang. Aku merasakan cinta yang tulus dan tulus darinya. Tidak ada janji palsu, tidak ada motif tersembunyi, hanya ada ketulusan. Beberapa bulan kemudian, Arga melamarku. Aku tidak langsung menjawab. Ada ketakutan di hatiku. Apakah aku pantas mendapatkan kebahagiaan ini? Apakah aku akan mengulang kesalahan yang sama? Tetapi, aku menatap matanya, dan aku melihat ketulusan. Aku melihat cinta yang sesungguhnya. Aku tahu, ini adalah jawaban yang selama ini kucari. Kami menikah dalam upacara sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dan teman terdekat. Aku tidak pernah merasa sebahagia ini. Aku merasa lengkap, utuh, dan dicintai dengan tulus. Sebulan setelah pernikahan kami, aku menemukan diriku hamil. Aku menangis haru. Ini adalah keajaiban yang selama ini kuharapkan. Aku akhirnya akan memiliki anak. Dan aku tahu anak ini akan lahir dari cinta sejati. Pada suatu malam, saat aku sedang mengelus perutku, pikiranku kembali ke masa lalu. Aku tidak lagi merasakan amarah, hanya keheningan. Aku memaafkan Arya, bukan karena ia pantas mendapatkannya, tetapi karena aku harus melepaskan semua kebencian yang masih tersisa di hatiku. Aku tahu, ia sudah membayar mahal atas kesalahannya. Ia telah kehilangan segalanya, termasuk kebebasan dan kebahagiaan. Dan Shania, ia juga telah mendapatkan balasannya. Aku akhirnya menyadari, balas dendam tidak akan pernah membawaku pada kebahagiaan. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang melihat musuhmu hancur, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam dirimu sendiri. Aku telah menemukan kedamaian itu. Aku telah menemukan kebahagiaan. Aku telah menemukan cinta. Hidupku kini dipenuhi dengan cinta dan tawa. Aku memiliki suami yang tulus mencintaiku, keluarga yang selalu mendukung, dan sebentar lagi, seorang anak yang akan melengkapi hidupku. Ini adalah kemenangan sejati. Kemenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta, tetapi hanya bisa ditemukan melalui cinta dan pengampunan. Aku telah mengubur masa lalu, dan kini, aku siap untuk menyambut masa depan yang lebih cerah.